3,5 bulan lah gue turun 20 kilo. Gitu. Dari kapan? Jadi gue mulai olahraga itu sebenarnya belum lama. Mulai olahraga keras lagi ya, kayak balik ke state of living a healthy life gitu. Jadi karena sebelum gue diet ketat kayak gini lagi, gue sebenarnya olahraga cuman makannya nggak diatur, tidurnya kurang, stress levelnya juga tinggi gitu. Nah itu yang di manage semua gitu. Karena kan memang kalau hidup sehat itu sebenarnya ya tidur mesti cukup, stress levelnya mesti dijaga, makannya mesti dijaga, olahraganya juga. Jadi empat-empatnya itu mesti dijaga baru badannya bisa jadi bagus. Kalau itu empat-empatnya nggak dijaga ya nggak bakal bagus juga badannya. Jadi itu yang akhirnya gue satu hari ngeliat diri gue di kaca, gue kayak wah gila, gue hancur banget sih badan gue dan juga aura gue dan air muka gue semuanya tuh berantakan banget karena memang jujur pandemi itu gue banyak harus beradaptasi juga sih, beradaptasi dalam arti menerima keadaan ini, semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana lo, banyak goals lo yang gak kecapai gitu. Nah proses menerima itu buat gue rada lama karena memang gue tuh orangnya target oriented dan ini pertama kali dalam kehidupan gue mungkin tahun kemarin tuh paling banyak apa yang mau gue capai nggak kecapai gitu. Gitu karena gue orangnya sangat keras kepada diri gue sendiri, gue maunya apa tuh mesti kecapai, gue orangnya kayak gitu setidaknya cuma 1-2 biji lah yang nggak kecapai gitu. Nah ini baru tahun kemarin tuh kayak banyak banget yang gak kecapai ya gitu, kayak gue kayak loser gitu. Pertama kali gue merasa tidak berhasil menjadi manusia yang lebih baik dan itu proses menerimanya buat gue ada lama karena memang itu pertama kalinya gue banyak sekali tidak berhasilnya gitu daripada berhasilnya gitu. Yang lu tadi cerita ngeliat di kaca itu lu feel lah. Emang lu waktu itu seperti apa sih? Kalau lo pernah lihat postingan gue, parah banget, berat gue 90 kilo. 90? Iya, 90 kilo. Nah terus ya gelember di mana-mana. Karena memang jadi gini, gue bertubi-tubi. Jadi awalnya tuh gue operasi kaki lagi kemarin bulan Februari atau Maret karena memang cedera di kaki gue lumayan parah. Dan pas gue operasi baru keluar dari rumah sakit diumumin bahwa PSBB. Semua tempat kebugaran dan kecantikan, kebetulan kan bisnis lain kami kan di kecantikan dan kebugaran, dua-dua bisa tutup dan ternyata tutupnya sampai 7 bulan. Tapi pada awalnya tuh yang parah banget tuh bertubi-tubi 2. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain karena kan habis operasi kaki gue nggak bisa jalan kayak 1,5 bulan. Udah nggak bisa jalan 1,5 bulan, kantor berhenti. Jadi hidup gue cuma makan sama nonton TV sama Zoom. Karena memang basically kan 1 bulan itu gue nggak bisa jalan, kaki gue tuh nggak bisa hitung habis operasi. Jadi ya udah stress levelnya jadi tinggi, udah bawaannya makan junk food lah, nah terus mager lah karena memang jalan masih pakai tongkat kan sebulan. Ya udah berantakan banget sih, actually lumayan berantakan. Naik berapa kilo tuh pas itu? Jadi sebelum pandemi itu gue juga nggak sekurus ini. Sebelum pandemi itu berat gue kayak 75 ke 78 turun naik jadi 90, berarti naik sekitar berapa tuh, 12 kilo lebih ya, 15 kilo lah itu lah, naik 15 kilo. Ya udah 90 kilo berantakan banget sih wujud gue. Terus mana kan nggak kurus kan, nggak ketemu orang ini, ya udah nggak nge-shave, rambut panjang gitu, hancur banget bro begitu. Parah sih. Ada tuh foto-fotonya di. Ada, lu lihat ini. Ada ya? Lu mesti lihat. Nanti gua ambil ya. Ambil aja. Lihat nih. Udah lama. Ya. Before and after gitu. Ini bro. Masya Allah. Iya, udah jauh bener. Gila kan? Kok beda banget ya? Parah. Ini benar-benar nih, ini pandemi nih habis ini sempat begini perut gue gelember parah banget, gila nih. Nah, terus ya udah satu hari gue ngeliat di kaca kayak gila, gue nggak mau nih begini terus karena ini kalau gue ikutin bisa tambah lama tambah jatuh, karena kan bisa jatuhnya bisa penyakit lah,
bisa ke psikis lah. Ya. Kalau lo ikutin terus ya. Dan ya itu lumayan kayak wake up call buat diri gue sendiri sih. Akhirnya gue bisa sayang diri gue nih. Karena kalau enggak, ya gue gimana mau nyayangin orang lain, yang gimana mau benerin yang lain kalau diri gue looks-nya kayak gini gitu. Dalam arti gue taking care of myself aja nggak bisa gitu. Karena kan semua balik lagi ya, mulai dari diri lo sendiri baru lo bisa nularin aura positif ke orang lain gitu. Itu selalu gue percaya ya. Nah itu kebetulan ya pada saat itu ya semua di diri gue tuh negatif, gimana pasti yang akan gue tularin ada energi negatif gitu sih. Dan sejak saat itu akhirnya lu Nge-twist 360 derajat, gue mulai diet, perbaikin pola makan, tidur dibenerin, nah terus olahraga gila-gilaan, balik lagi ya 3,5 bulan lah gue turun 20 kilo. Gitu. Itu bisa cerita Bang, dari awal lu niat gue berubah sampai 3,5 bulan itu apa aja yang lu lakuin? Nah jadi kalau gue kebetulan gue karena udah tahu cara dietnya, gue cuma perlu niatnya. Oh udah tahu. Nah, karena kan gue udah ngelakuin ini beberapa kali kan. Jadi kan memang gue actually kemarin semua terjadi awalnya gara-gara gue cedera dan nambah umur. Jadi memang polanya mesti lo rubah terus. Jadi karena I believe pola itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang lo jalankan itu terus-menerus. Kenapa? Karena pas umur nambah metabolisme itu turun. Jadi mesti lo adjust lagi olahraganya, mesti lo adjust lagi pola makannya gitu. Nah, menemukannya itu ya memang butuh niat. Nah, ketika gue lakukan lagi ya, gue ya ketika niat itu datang, ya balik lagi gue selalu gampang nurunin berat badan. Kayak most likely itu ketika gue udah nemuin niatnya, gue udah nemuin pola yang benar ya sebulan pasti bisa turun 10 kilo, gampang. Nah, itu selalu terjadi, udah 3 kali gue lakukan. Tiga-tiganya kayak gitu. Nah nyari niatnya itu yang paling susah. Treatmentnya apa? Maksudnya rutinitas yang lo lakukan setiap hari? Jadi setiap hari ya? Apa? Kayak contoh nih, tadi pagi gue lari 10 kilo, sepedaan sejam. Iya. Nah terus habis itu nge-gym 30 menit. Rada-rada gila memang. Jadi kayak gue hanya menganjurkan ini untuk orang yang ngerti olahraga. Kalau tidak mengerti olahraga, gue tidak menganjurkan olahraga kayak gue. Kenapa? Karena memang risiko cederanya tinggi kalau lo nggak ngerti caranya. Ada baiknya sih kalau lu memang bener-bener dari nol, bukan orang yang berolahraga, tidak ngerti apa-apa, gue sangat anjurkan pakai PT, pakai personal trainer. Kenapa gue bisa ngelakuin kayak gini? Karena memang ya gue udah ngelakuin ini beberapa kali gitu. Jadi gue udah tahu caranya, cuma niatnya aja nggak ada gitu. Jadi hampir tiap pagi itu gue tiap sepedaan minimal 50 kilo. 50 kilo. Itu kemana aja? Minimal ya. Minimal. Atau ada rute? Ada udah rute yang gue suka gitu. Yang memang gue bisa enjoy ya gue ya udah lakuin itu tiap hari. Jadi selang-seling sepedaan minimal 50 kilo. Nah terus kayak tadi lari 10 kilo lebih pagi-pagi. Nah terus kalau gue masih belum capek karena semalam gue tidurnya cukup, ya gue sepedaan lagi, sepeda statis di atas jam. Nah habis itu gue ngangkat beban ya 30 menit 40 menit lah. Kayak full body weight training gitu. Nah itu gue lakukan 6 days a week. Jadi biasanya gue 3 hari berturut-turut 1 hari rest, 3 hari berturut-turut 1 hari rest. Nah itu gue lakukan berarti sekarang udah 5 bulan sih. 5 bulan. Itu lari ke mana? Lari itu muter aja, muter Kemang. Ya, karena kan kalau dari rumah gue keluar nih ke awalnya Kemang sampai ujung Kemang, terus ke Pasar Cipete pulang tuh udah 10 kilo. Biasanya ada yang nemenin atau sendiri? Gue nggak suka olahraga sama orang. Gue karena kebetulan udah tidak butuh motivasi. Nah mungkin buat pemula ya lo butuh motivasi. Ya. Karena memang ketika kan manusia beradaptasi itu antara 1 sampai 1,5 bulan tergantung dari manusianya. Nah ketika 1 sampai 1,5 bulan itu, ketika lo memang dulunya nggak berolahraga, yes lo butuh motivator. Motivatornya bisa berbentuk temen lo yang ngerti olahraga, bisa berbentuk PT, apapun itu. Tapi memang lo butuh teman. Sampai itu udah menjadi, ya lo bangun-bangun, gue nggak olahraga tuh aneh. Nah itu tuh butuh waktu 1 sampai 1,5 bulan. Nah memang ya di situ peran teman atau PT yang baik itu sangat penting. Contoh, ini gue udah nularin kedua orang. This habit. Nah temen gue yang satu udah turun 10 kilo dalam sebulan, yang satu udah turun 5 kilo dalam sebulan. Karena gue temenin dan
You really need that. Iya. Temen yang sangat positif, yang sangat akan push lu to the limit. Lo jadi personal trainingnya mereka. Gitu. Nah, karena gue seneng ngelihat temen gue hidupnya berubah, hidupnya jadi nggak suka minum lagi, hidupnya jadi makannya bersih, hidupnya jadi tidurnya teratur, gak begadang. Nah terus jadi tiap pagi bangun olahraga gitu. Gue seneng lihatnya karena apapun yang positif bisa tularin ke orang lain, lo actually itu kan melayani orang kan. Lo melakukan memberi berkat kepada orang lain dalam bentuk hal lain gitu sih. Nah, kalau sepeda pakai sepeda apa? Road bike. Oh. Jadi ngebut sih mas. Ngebut ya. Ngebut. Kayak ya 100 kilo tuh sejam lah. 3 jam. Kacau nih Mas. Iya udah memang udah rada keras sih mas. Kemarin udah nyobain, kemarin berhasil tuh ya 100 kilo tuh 3 jam lebih dikit lah. Makanya jangan diikutin. selesai olahraga itu biasanya jam berapa? Siang Jadi udah selesai. Gua tuh jam 9 mesti selesai. Karena jam 9 gua udah mulai kerja. Nah itu biasanya tuh kadang-kadang malah jam 8 selesai, tergantung gue bangunnya. Gue bangun tuh body clock gue tuh jam 5 gue udah pas bangun. Jam 5, 4.30, jam 4 kadang-kadang malah bangun. Nah gue start olahraga jam 5. Gitu. Tidur jam? Tidur tuh paling telat jam 12. Paling telat. Itu untuk sekarang. Pas gombiar itu? Pas gombiar buset mas, bisa jam 3, jam 4, namanya juga bisnis lagi berantakan. Terus kerjaan entertainment gue juga nggak jalan ya. Semuanya kan jadi mesti, sebenarnya bego juga sih, lo juga nggak bisa ngelakuin apa-apa, orang tutup. Iya sih. Iya, jadi kayak intinya ya lo cuman saling support temen-temen lo ya, partner lo, employee lo untuk ya udah tabah ya, yuk kita bareng-bareng gitu. Karena memang there's nothing you can do. Jadi kayak mau pivot juga pivot apa, tempatnya tutup bos, disegel Pemda. Ini serius. Parah. Iya, karena memang gini, company kami itu kalau dibilang besar tidak, kalau dibilang kecil tidak, udah medium level enterprise gitu. Jadi udah bukan perusahaan kecil lagi. Jadi jeleknya kalau perusahaan segede kami yang udah tengah ke atas, ya itu ketahuan cabangnya di mana aja. Dalam arti itu adalah kita nggak bisa ngumpet-ngumpet bos. Oh gitu ya. Udah nggak bisa ngumpet-ngumpet karena cabang kita ada puluhan. Yang terjadi adalah ketika hari itu diumumin, yuk PSBB, sorenya disegel bos, semua pegawai gue suruh keluar. That's reality gitu. Cuman ya kita sebagai warga negara yang baik ya harus ngikutin ya. Cuman yang gue sangat sayangkan adalah Pemdanya sendiri tidak nanggulangi dengan baik. Itu dia gitu, kitanya udah tertib, kok lo nya nanggulanginnya cemen gitu. Itu aja sih yang kita sangat sayangkan sebagai pebisnis gitu. Kayak lo lihat angkanya kan parah banget sekarang bos. Soal itu saya nggak ada perbaikan, malah kenaikan 3 kali lipat 4 kali lipat sekarang dari awal dulu PSBB awal. Iya. Iya, itu yang gue sangat sayangkan gitu. Dan ya itu sebenarnya masih cepat tanggap sih pemerintahan kita, karena kita jujur kita merasa ya sebagai businessman tuh suffering for nothing, tau gak lo? Ya kan gitu. Kita kan semua suffering nih, udah mensupport lo nih, tapi lo hasilnya mana gitu. Gue mau sih suffering tapi asal ada hasilnya gitu, lo kerja beneran gitu aja sih.